Oke, berarti kalau untuk perempuan di usia 20 sebetulnya harus betul-betul mulai menjaga gitu ya, Dok? Yes, benar. Karena apalagi sekarang kita tahu ya, ozon tuh udah bolong-bolong nih gitu ya. Salah satu ancaman terbesar bagi kulit kan UV gitu. Jadi memang di early 20-an sekarang juga produk-produk sunscreen untuk apa namanya ya, sunblock, sunscreen itu sudah mulai ada untuk yang remaja. Sebentar. Oh, dia sebentar dulu deh. Soalnya aku banyak banget ya. Iya, karena kan ini mengenai kecantikan ya. Aku tuh pengen banget selalu ngerasa cantik. Dan ya selain orang lain lihat, aku juga harus ngerasain aku tuh cantik gitu. Berarti dokter kalau seandainya kayak tadi aku tuh berminyak gitu loh. Kira-kira untuk apa ya? Menunda atau mencegahnya kira-kira kayak gimana ya dokter? Ya, jadi menunda penuaan tentunya konsepnya adalah tentunya kita menghindari yang bisa mempercepat proses penuaan itu. Halo semua viewers dan juga subscribers Alo Dokter, selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya, yang pastinya berguna banget buat kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Saya Tantri Murdopo, saya akan menemani semua pemirsa Alo Talks hari ini, yang pasti kita akan berdiskusi juga dengan para ahlinya. Nah, pembahasan kali ini akan relate banget sama semua penonton Alo Talks yang ingin tampil awet muda. Siapa yang gak mau awet muda? Saya mau, kamu mau, semuanya pasti mau kan? Nah, kira-kira perawatan sehari-hari kalian pakai apa aja? Mungkin pakai skincare? Bagus, kalau udah mulai rutin pakai skincare, tapi sebaiknya nggak cuma dari luar aja, kita juga harus merawat tubuh agar tetap awet muda dari dalam. Dan untuk mewujudkan hal tersebut pastinya dibutuhkan support yang baik, yang pastinya dari dalam juga. Tapi pertanyaannya kira-kira apa ya yang harus dikonsumsi supaya kulit tetap sehat dan awet muda dari dalam? Nah, boleh banget kalau kamu punya tipsnya silahkan share ataupun juga triknya di kolom komentar. Bagaimana menjaga kulit sehat dan tetap tampil awet muda? Siapa tahu jawaban kamu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Silahkan di-share langsung. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin belum tahu harus menggunakan apa aja untuk tampil awet muda, tenang, nggak perlu khawatir. Simak aja episode Alo Talks kali ini sampai habis. Oke deh, daripada nanti makin penasaran, mendingan langsung aja kita simak episode Alo Talks yang bertemakan wujudkan tampilan awet muda dari luar dan dari dalam. Sudah bersama dengan kita hari ini Dr. Rara Agung Rengganis yang akrab disapa dengan Dr. Rara. Hai dok, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Tantri. Mbak Tantri gimana kabarnya? Sehat? Harus sehat, harus baik, harus cantik. Oh iya. Dan pemirsa Alo Talks, selain ada Dr. Rara di sini, juga hadir salah satu narasumber yang mungkin Anda sudah pernah temui di beberapa kali kita ngobrol-ngobrol di Alo Talks. Warawiri di layar kaca sudah sering, tapi yang pasti adalah ex-member dari salah satu idol group ternama di Indonesia. Kita sambut Ratu Cleopatra. Halo. Halo Mbak Tantri, halo Dokter Rara. Halo Mbak Cleo. Thank you ya, aku senang banget loh bisa diundang lagi di Alo Dokter. Aku pun senang ketemu kamu lagi. Tapi ngomong-ngomong kita mau curhat-curhat boleh gak sih? Boleh dong, boleh banget. Jadi gini, kan kita kan sering muncul di layar gitu ya. Betul. Kadang-kadang kalau makeup gitu suka ngerasa gak sih, kalau aku pribadi ya, kalau lagi makeup gitu, kayaknya bau-bau mata gini ya udah mulai agak-agak tebel gitu makeupnya. Iya, iya. Gini, kamu tuh kan di bawah 30, Betul. aku di atas 30 lah ya, jadi dulu tuh sebelum mencapai usia 30, kayaknya aku tuh gak pernah mikir harus minum ini, pakai Skincare. apa gitu. Kamu tuh udah bergerak sana gak sih? Jadi gini Mbak Tantri, kalau dibilang karena usia aku jadi tidak memperhatikan itu salah besar juga ya. Karena kan kerjaan aku di dunia entertain. Otomatis memang yang aku jual terutama fisik dong. Iya. Nah dari wajah aku ini harus aku rawat dan aku jaga. Jadi pada saat kalau aku lagi ngaca tuh suka memperhatikan juga walaupun aku masih di usia yang di bawah 30 ya. Kok ini kayaknya ada kerutan, walaupun mungkin masih tipis-tipis gitu. Sini kan? Iya, terus sama terlebih lagi ketika kita senyum. Jadi kan aku emang kerjaan kalau di komersial gitu kan, kalau bikin iklan pasti banyaknya senyum, hahaha gitu kan dokter ya. Nah aku udah mulai ngerasain banget garis senyum aku yang biasa disebut smile line ini tuh udah mulai berasa loh dokter. Jadi agak-agak ada khawatirnya gitu loh. Makanya aku seneng banget hari ini aku diundang di Alo Talks lagi, karena aku bisa
nanya-nanya sama dokter Rara. Boleh kan? Ya boleh, langsung aja tanya kalau gitu. Oh gitu? Boleh. Boleh ya dokter ya? Silakan. Soalnya jangan-jangan pertanyaan Cleo ataupun yang juga saya khawatirkan di atas 30 ini juga pertanyaan semua pemirsa Allotalks gitu loh. Betul, Iya kan? betul. Iya kan? Iya, paling kan aku tuh pengen nanya dokter kayak kenapa sih dok bisa gitu loh tanda-tanda penuaan itu dialami oleh orang yang di bawah 30 juga. Oke, jadi ngomongin soal aging nih ya, gitu ya, soal penuaan. Nah, yang pertama mungkin kita harus samain persepsi dulu nih, bahwa penuaan atau aging itu sebenarnya adalah keniscayaan nih Mbak Cleo dan Mbak Tantri gitu ya. Jadi penuaan sendiri merupakan keniscayaan yang akan dialami oleh semua orang. Jadi it's normal untuk aging gitu ya. Nah, tapi aging sendiri itu bisa berbeda-beda nih gitu. Terjadinya pada satu orang dengan orang yang lain. Karena aging sendiri terjadinya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, kalau ditanya berapa sih dok umur yang umumnya tuh sudah mulai ada tanda-tanda penuaan? Nah, itu sangat tergantung sekali. Ada beberapa hal, misalnya rasnya, kemudian genetik, kemudian juga tapi yang paling besar adalah pengaruh lingkungan fisik dan sosial seseorang, termasuk pola hidupnya gitu. Nah, tapi biasanya nih tanda-tanda awal penuaan itu memang betul, biasanya kita bisa lihat di usia 30 tahunan gitu. Terus tadi ada Mbak Cleo nanya nih, 20 tahun tuh bisa nggak ya dok orang sudah mulai ada tanda-tanda penuaan? Bisa saja, misalnya nih dia aktivitas fisiknya banyak tapi istirahatnya kurang, atau dia konsumsi alkohol, kemudian juga perokok aktif seperti itu juga bisa menjadi salah satu hal-hal yang bisa membuat penuaan itu bisa lebih cepat munculnya nih daripada usia 30-an tadi gitu. Jadi kira-kira gitu tuh Mbak Cleo. Soalnya itu kan sesuatu hal yang kelihatan ya dok. Misalnya muncul kayak aku nih di bawah mata. Cleo bilang aku senyum juga udah mulai kelihatan. Garis-garis halus. Memang gitu selalu ya. begitu ya? Ya, jadi sebenarnya tanda penuaan itu kalau kita bicaranya kulit ya, berarti ya di kulit. Di kulit. Jadi penuaan itu atau aging terutama di kulit, dasar biologisnya itu sebenarnya adalah penumpukan kerusakan atau defek di molekuler dan juga di selulernya. Jadi dia tuh penuaan itu sebenarnya sebelum kelihatan nih ada garis-garis halus, ada keriput, itu di molekuler dan selulernya sudah ada kerusakan yang kemudian menumpuk dan akhirnya tampil nih di penampilan fisiknya seperti itu. Nah, tanda-tanda penuaan itu betul ya, biasanya ada garis-garis halus, kemudian elastisitas kulit juga menurun, biasanya kulitnya cenderung kering seperti itu. Nah, itu ya memang ada di situ ya proses penuaan itu terjadi. Nah, gejalanya kalau di kulit seperti itu. Di organ-organ lain mengalami nggak dok tanda-tanda penuaan? Iya gitu. Jadi nggak cuma di kulit aja. Misalnya tuh kalau kita bicara jantung, pembuluh darah itu juga seiring berjalannya waktu hal yang normal, pembuluh darah itu lebih kaku. Makanya kenapa hipertensi itu lebih umum terjadi pada usia-usia yang lebih lanjut seperti itu. Sama juga misalnya pada tulang gitu ya, pada mata, organ pendengaran. Makanya kan kalau usia-usia yang udah lebih lanjut lagi ada penurunan pendengaran, padahal mungkin nggak ada sakitnya, nggak ada ininya, tapi karena proses tadi aging yang memang keniscayaan akan kita alami nih semuanya gitu ya. Jadi pasti ada penurunan itu. Jadi gejalanya kalau di kulit seperti yang Mbak Tantri dan Mbak Cleo tadi sebutkan juga bisa terjadi gejala-gejala tadi. Gitu. Sebentar Mbak Tantri. Kenapa? Berarti dokter, ini kebetulan aku tuh wajahnya kan dulu bisa dibilang agak sedikit ya kayak kenyal gitu, elastis. Terus juga ya adalah berminyaknya. Tapi sekarang aku ngerasa malah jadi gampang kering gitu loh dokter. Apakah itu juga termasuk salah satu dari tanda-tanda penuaan ya dokter ya? Iya, jadi kalau kulit kering bisa menjadi salah satu. Tapi tidak selalu kulit kering adalah tanda penuaan, karena kan kita tahu ya jenis kulit orang itu juga berbeda-beda gitu. Tapi kalau misalnya memang usianya sudah lebih dari, apalagi udah di akhir-akhir 20-an, mulai masuk 30 yang tadinya mungkin elastis gitu ya, udah mulai kok agak kering. Nah, itu bisa menjadi tanda awal, tanda dini dari si proses aging tadi. Oke, berarti kalau untuk perempuan di usia 20 sebetulnya harus betul-betul mulai menjaga gitu ya dok? Yes, benar. Karena apalagi sekarang kita tahu ya, ozon tuh udah
bolong-bolong nih gitu ya. Salah satu ancaman terbesar bagi kulit kan UV gitu. Jadi memang di early 20-an sekarang juga produk-produk sunscreen untuk sunblock sunscreen itu sudah mulai ada untuk yang remaja. Kenapa gitu? Karena kan remaja pasti aktif di luar ruangan juga di jam-jam yang memang sebenarnya kurang skin friendly nih UV-nya gitu. Jadi makanya itu tadi perlu dirawat sedini mungkin seperti itu. Sebentar. Oh, dia sebentar melulu deh. Soalnya aku banyak banget ya. Iya, karena kan ini mengenai kecantikan ya. Aku tuh pengen banget selalu ngerasa cantik. Dan ya selain orang lain lihat, aku juga harus ngerasain aku tuh cantik gitu. Berarti dokter kalau seandainya kayak tadi aku tuh berminyak gitu loh. Kira-kira untuk apa ya? Menunda atau mencegahnya kira-kira kayak gimana ya dokter? Ya, jadi menunda penuaan tentunya konsepnya adalah tentunya kita menghindari yang bisa mempercepat proses penuaan itu dan kalau bisa proses penuaan itu terjadinya perlahan-lahan. Apa yang perlu kita hindari? Satu, UV ya. Jadi UV itu paparan UV apalagi udah di atas jam 10 sampai jam 4 sore itu kurang baik lah untuk kita tuh terpapar langsung. Makanya kalaupun harus aktivitas outdoor kita selalu disarankan untuk menggunakan sunscreen ataupun sunblock untuk beraktivitas di luar dan jangan lupa untuk reapply nih gitu. Yang sering lupa tuh reapply ya. Jadi kalau pagi tuh oke, udah pakai sunscreen nih, tapi lupa harus reapply gitu. Apalagi yang memang full outdoor gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi konsumsi makanan dan minuman yang memang sudah sudah jelas dampaknya itu ada ke kulit gitu ya. Contohnya ya tadi makanan yang kadar gulanya terlalu tinggi, kemudian juga yang proses food ya yang diprosesnya itu terlalu banyak proses di makanan tersebut, kemudian juga merokok, alkohol. Nah, itu sebaiknya dihindari. Tentunya juga didukung dengan tadi ya lifestyle yang baik dan perawatan kulit yang lebih dini itu lebih oke. Gitu. Sebentar, gantian aku. Enggak gini, kebayangnya ternyata ribet banget ya. Harus, maksudnya gini loh dok, ternyata rangkaiannya itu juga harus dijaga betul-betul kompleks gitu, nggak cuma masalah kemudian pakai tabir surya harus reapply ternyata, makan juga harus dijaga dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang itu juga mikir juga ya, pengen nggak sih ada cara yang lebih gampang ya? Betul dokter. Sama kan kayaknya agak repot ya Mbak Tantri kalau misalkan kita kerjaannya makeup dokter, kita udah pakai sunscreen mungkin ya, tapi harus makeup. Terus reapply lagi gimana caranya? Berarti kita harus ngehapus dulu dong. Banyak excuse-nya nih kita berdua. Tapi tetap pengen cantik gitu. Nah, gimana nih dokter? Iya, jadi kulit yang sehat itu sebenarnya nggak cuma tadi ya, nggak cuma dari luar aja, nggak cuma soal apply sunscreen atau enggak, tapi dari dalam juga. Sebenarnya dari hal-hal yang saya sering mention berulang-ulang ya mengenai lifestyle gitu. Jadi tadi kita tuh membentuk kulit yang sehat, mencegah penuaan, itu yang pertama lifestyle-nya harus baik. Lifestyle-nya ya sebenarnya standar ya, berulang-ulang nih, dikasih tahu nih, diulangin lagi biar penonton podcast Halo Dokter tuh kembali reminder untuk yang nonton nih. Jadi yang pertama tentunya makanan yang sehat dan bergizi, itu penting banget, itu wajib deh gitu. Kemudian cairan jangan lupa nih gitu. Kayaknya kalau Mbak Cleo dan Mbak Tantri kayaknya air putihnya udah cukup nih. Tapi cukup nggak cukup tuh hitungannya gimana dok? Ya, jadi kalau orang dewasa minimal 2 liter itu udah minimal deh, satu hari. Kalau ada aktivitas fisik yang mungkin kita lebih berpotensi untuk kekurangan cairan, boleh ditambah gitu. Misalnya mungkin aktivitas fisiknya lebih tinggi seperti itu, nah itu bisa konsumsi cairannya ditambah. Kemudian tidur cukup 7 sampai 9 jam per hari itu harus dipenuhi. Hindari stres seperti itu, dan juga tadi hindari makan makanan yang memang mengandung gula tinggi, kemudian juga yang processed food. Nah, itu udah jelas deh, itu memang berpengaruh sekali terhadap pembentukan oksidan-oksidan di dalam tubuh yang bisa akhirnya mempercepat nih proses penuaan tadi, seperti itu. Dan satu lagi, sekarang ada beberapa penelitian yang menunjukkan ada zat ya seperti kolagen itu juga dipercaya punya manfaat nih untuk kulit kita, yang ya manfaatnya positif nih untuk kulit kita. Iya, itu sebenarnya sering kita dengar juga ya soal kolagen itu. Cuma sebenarnya kolagen ini apa sih dok, manfaat yang paling utama untuk kulit? Dan kayaknya perempuan ya yang lebih banyak harus konsumsi ya? Ya, jadi sebenarnya kolagen itu apa? Itu sebenarnya protein sebenarnya, kolagen itu. It's a kind of protein yang dia itu protein struktur
Jadi protein struktur itu dia yang membentuk kulit kita nih jadi plumpy gitu ya. Dan itu Cleo biar kenyang. Iya, benar-benar. Ya, jadi dia tuh protein yang disintesis oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita sendiri ada namanya sel fibroblast, namanya dia yang memproduksi dan mengatur produksi kolagen. Nah, karena si penuaan yang tidak bisa kita hindari ini, salah satu fungsi yang menurun adalah fungsi si fibroblast ini. Maka ketika usia kita bertambah, fibroblast mulai menurun nih produksinya, akhirnya ya otomatis produksi kolagennya menurun, kemudian juga kolagen yang terbentuk juga jadinya tuh tidak sesempurna ketika usia kita masih lebih muda. Dan bersambung lagi dengan ada satu protein namanya elastin yang juga bertanggung jawab pada elastisitas kulit yang juga akhirnya karena proses aging ini juga terganggu. Jadi makanya kolagen ini salah satu sumber makanan ataupun zat yang memang dipercaya untuk saat ini bisa mendukung ataupun memperlambat proses penuaan yang terjadi seperti itu. Gitu. Dan tambahan lagi nih bahwa kerjanya si fibroblast untuk memproduksi kolagen ini itu tuh juga harus didukung sama nutrisi lain nih gitu. Jadi dia nggak bisa kolagen saja tapi yang lainnya nggak dipenuhin, dia tuh nggak bisa bentuk kolagen dengan baik gitu. Apa aja? Misalnya vitamin C gitu. Kemudian juga asam amino, karena kan kolagen ini protein, jadi bahannya tuh asam amino kan. Jadi kalau kita nggak makan asam amino yang cukup gitu ya, proteinnya kurang, ya otomatis kolagen juga sintesisnya bisa terganggu seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu nih kalau soal kolagen buat Antri dan Mbak Cleo. Oke, dokter, selain kolagen itu untuk kulit pastinya juga perlu vitamin E kan ya? Betul, jadi beberapa vitamin seperti vitamin E, vitamin C, dan juga zinc itu juga punya manfaat, terutama kalau vitamin E itu dia adalah salah satu vitamin yang memang sudah terkenal puluhan tahun dipakai di bidang dermatologi, terutama dia punya fungsi sebagai antioksidan gitu. Jadi tentunya kan ya tadi UV, kemudian juga mungkin makanan yang kita konsumsi mengandung radikal bebas yang efeknya negatif untuk kulit. Nah, vitamin E ini adalah salah satu nutrisi yang baik untuk berperan sebagai antioksidan bagi kulit. Tapi ini bisa alami nggak dok dari makanan, kolagen, vitamin E semua itu? Ya, jadi kalau kolagen sebenarnya kan kita produksi sendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya dari makan makanan ada yang mengandung kolagen. Karena kolagen itu memang paling banyak. Dia tuh pasti di hewan ataupun di organisme seperti manusia, kemudian hewan. Di tumbuhan dia nggak ada nih. Nggak ada tumbuhan yang mengandung kolagen gitu. Nah, jadi kolagen itu paling banyak dia terdepositnya itu di kulit, di tulang, kemudian di sendi, ada juga beberapa di tendon. Jadi makanan yang banyak mengandung kolagen contohnya apa? Ya seperti tulang sapi, ceker ayam, karena kan dia banyak joint ya, di situ banyak banyak sendi-sendi. Nah, sum-sum gitu. Ya, gitu. Dia memang banyaknya adanya di situ gitu. Tapi lagi-lagi yang saya katakan selain sumber makanan kolagennya itu sendiri, bahwa dalam produksi kolagen itu ada nutrisi-nutrisi lain ini yang kita butuhkan juga, seperti tadi asam amino, kemudian juga zinc, vitamin C, vitamin E, seperti itu yang juga harus dipenuhi seperti itu. Oke. Jadi dari makanan sebetulnya bisa. Kalau vitamin E biasanya apa? Kacang-kacangan gitu ya dok? Betul, vitamin E itu biasanya sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, seperti itu juga mengandung vitamin E yang tinggi. Iya, tapi kadang-kadang mesti makan sum-sum, mesti makan ceker. Itu PR ya? Ribet ya? Lagi-lagi kita berdua kan pengen cara yang Instan-instan, bener. Instan sih nggak mudahnya gitu. Oke. Itu ngasih cara lain dok kira-kira yang bisa kita berdua dapatkan, atau pemirsa Allotox juga yang mungkin nggak harus memakan ataupun juga mencari sumber-sumber dari. Nah, kita bersyukur banget nih hidup di zaman yang saya tuh selalu mention ya, kita bersyukur banget hidup di tengah zaman yang udah teknologinya tuh udah canggih gitu ya. Sekarang juga sudah banyak suplemen-suplemen yang mengandung kolagen, boleh pilih kan, banyak pilihannya seperti itu. Dan lebih baik lagi kalau mengandung nutrisi selain kolagen yang tadi, yang punya peran bersama nih untuk supaya kolagen internal di dalam tubuh kita juga pembentukannya itu bisa dimaksimalkan, sehingga penuaan tadi bisa kita perlambat lah seperti itu. Karena kalau mencegah kan nggak mungkin ya, nggak jadi tua nggak mungkin gitu. Iya, benar. Tapi kita bisa optimalisasi dengan suplemen, makanan yang bergizi, lifestyle yang baik, seperti itu ya, aktivitas fisik, sehingga kita bisa memperlambat proses penuaan itu. Oke, jadi marilah kita cari suplemen yang banyak mengandung kolagen dan juga vitamin E, itu kuncinya.
Ya, gitu. Jadi mungkin itu sih yang paling penting dari penuaan ini ya, aging itu adalah sebuah keniscayaan, dan ya yang bisa kita lakukan adalah memperlambat dan kita menua dengan anggun gitu ya. Jadi karena dari WHO sendiri, karena nanti kita mungkin di 2050 nih akan lebih banyak lagi nih, kita akan di posisi lebih banyak penduduk dunia yang berusia lanjut. Nah, kita harus gimana caranya selain tadi ya awet muda secara kulit, juga orang-orang tua ini juga bisa produktif nih walaupun usianya sudah lanjut. Caranya ya tadi ya, mengkonsumsi makanan yang baik, kemudian juga melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan-makanan atau kandungan yang memang manfaatnya jelas untuk kulit, seperti tadi kolagen, kemudian juga mikronutrien seperti vitamin, zinc, seperti itu juga sangat baik gitu. Mbak Tantri, dengerin dokter Rara tadi ngejelasin, aku tuh udah agak-agak kayak tenang gitu. Kenapa? Karena akhir-akhir ini aku tuh udah sering banget minum minuman kolagen. Oh, bagi-bagi dong. Boleh dong. Mungkin Mbak Tantri juga udah pernah dengar, ini nama produknya adalah Femiskin. Jadi, halo viewers semuanya, Femiskin ini adalah minuman tinggi kolagen dan juga ada ekstrak Hytolife, ekstrak kiwi, dan juga terdapat vitamin E. Tentunya bisa untuk mencerahkan kulit, meregenerasi sel-sel kulit, terus juga tentunya bisa menghidrasi. Otomatis tanda-tanda penuaan itu bakalan pergi dengan sendirinya. Cleo, tapi berarti kandungannya tuh lengkap ya di satu kemasan itu. Padahal kecil loh kelihatannya. Iya, kecil-kecil berarti cabai rawit. Karena seperti yang tadi aku bilang, minuman ini kan tinggi kolagen, terdapat 1000 mg kolagen. Jadi itu bagus banget untuk kulit kita. Terus juga terdapat ekstrak kiwi. Nah, dari ekstrak kiwi itu kita bisa mendapatkan yang namanya vitamin E. Dari vitamin E itu kan bisa menjaga hidrasi kulit, terus regenerasi sel, sama kayak tadi aku bilang ya, vitamin C, terus juga vitamin E dan antioksidannya semua jadi satu. Nggak cuma itu doang, karena ada juga yang namanya olive extract. Jadi olive extract ini bisa membantu untuk penyembuhan bekas luka lebih cepat. Jadi bagus banget. Oh iya, sama satu lagi Mbak, rambut kita nih yang sering rontok itu bisa ngefek juga loh dengan kita konsumsi Femiskin. Jadi akan berkurang. Oke, makin cantik dong aku kalau konsumsi Femiskin. Betul. Tapi gimana cara mengkonsumsinya? Aku minumnya gimana nih? Gampang banget. Jadi tinggal kita seduh aja pakai air kurang lebih 300 ml. Terus biasanya sih kalau aku pakai air dingin ya, jadi biar lebih seger gitu. Nah, terus langsung deh kita minum. Kebetulan hari ini aku belum minum, jadi aku izin minum dulu, boleh ya? Bagi-bagi dong. Boleh dong. Warnanya hijau berarti karena ada kiwinya tadi ya? Betul, ada kiwi dan juga si olive-nya. Gitu. Nah, Mbak Tantri pasti sama Aloe Viewers juga penasaran ya untuk mendapatkannya di mana? Cara mendapatkannya tuh gampang banget, kalian bisa langsung aja cek di e-commerce kesayangan kalian. Di situ langsung deh check out. Gampang kan? Kalau gitu sekarang juga yuk, temenin aku pesen ya. Boleh supaya dong. aku bisa punya di rumah. Boleh. Tapi Mbak Tantri, tahu nggak sih, dengan kita rajin mengkonsumsi si Femiskin ini, kita bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah itu dalam 2 bulan karena sudah teruji klinis. Gitu loh, makanya kita harus rajin mengkonsumsinya. Ya sehari 1-2 saset lah. Oke. Sekarang juga kita pesan, yuk Oke. yuk. Ayo sini temenin. Iya boleh dong, nggak apa-apa, itu yang ada di meja boleh Mbak Tantri Ini bawa pulang. buat aku semuanya, thank you. Tapi yang pasti kita coba yang ini, abis itu kita beli lagi untuk yang besok. Betul banget. Nah, pas banget kita sudah ada di akhir acara hari ini. Temanya adalah wujudkan tampilan awet muda dari luar dan dalam. Makanya saya mau tanya sama Dokter Rara, kira-kira ada pesan-pesan atau catatan penting yang bisa disampaikan kepada pemirsa Allotalks, karena kan ini luar dan dalam loh Dok bahasanya. Dalam ya. Iya, jadi buat penonton podcast Allo Dokter untuk episode kali ini, mungkin kesimpulan ya dari Allotalks kita hari ini. Yang pertama, bahwa penuaan itu sebenarnya bukan hal yang perlu kita takutkan gitu, karena semua laki-laki, perempuan itu pasti nantinya akan melalui proses penuaan. Tapi sebagai wanita tentunya, apalagi Mbak Cleo, Mbak Tantri yang
hari-harinya in frame gitu ya, dan semua wanita pasti inginnya tentunya penuaan ini nggak terlalu cepat nih terjadinya, seperti itu. Jadi yang kita bisa lakukan bukan mencegah penuaan, tapi kita berusaha untuk memperlambat proses penuaan. Untuk konteksnya di kulit, memang tanda-tanda penuaan yang tadi sudah kita bahas ya, ada kulitnya keriput, kemudian juga biasanya hidrasi kulitnya berkurang, biasanya kulitnya bertambah tipis gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda penuaan dini. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan? Ya, salah satunya sebenarnya prinsipnya dua. Yang pertama adalah kita menghindari yang bisa mempercepat penuaan, dan kita melindungi kulit kita supaya proses penuaannya bisa berjalan perlahan dan dengan lebih lambat. Apa yang bisa kita hindari? Tentunya ya tadi ya UV, kemudian juga makanan-makanan yang memang sudah jelas nih bisa mempercepat penuaan, seperti makanan yang tinggi gula, kemudian juga yang yang terlalu banyak diproses, kemudian juga alkohol, rokok, seperti itu sebaiknya dihindari. Lalu bagaimana kita merawat kulit kita? Ya tentunya menjaga kelembaban kulit itu juga sangat penting sekali. Kemudian juga tentunya kita bisa konsumsi makanan yang memang bermanfaat nih untuk kulit kita. Konsumsi cairan juga jangan lupa, istirahat cukup, hindari stres, seperti itu. Nah, salah satu zat yang memang saat ini sudah ramai diperbincangkan gitu ya, punya manfaat untuk kulit kita, salah satunya adalah kolagen, yang sebenarnya adalah protein yang disintesis di tubuh kita, seperti itu. Tapi kita juga bisa menambah konsumsi kolagen kita dari luar, contohnya misalnya dari makanan seperti misalnya tadi ya tulang sapi, kemudian ceker ayam gitu ya, karena memang banyak terdepositnya di situ. Tapi jangan lupa juga konsumsi makanan-makanan lain, makronutrien dan mikronutrien yang bisa juga mendukung kesehatan kulit kita, seperti vitamin E, vitamin C, kemudian juga zinc, seperti itu. Tadi juga kita sempat mention ya soal asupan yang baik untuk kulit kita, tentunya juga karena kan sesuai judulnya ya, dari luar dan juga dalam gitu. Jadi konsumsi makanan bergizi seperti yang tadi kita sebutkan, makanan bergizi seimbang, makronutrien, mikronutrien, kemudian juga memang ada satu zat yang memang sudah ramai sekali diperbincangkan manfaatnya untuk kulit, yaitu kolagen, yang memang sebenarnya protein yang disintesis oleh tubuh kita sendiri, seperti itu. Tapi kita juga bisa mendukungnya dengan konsumsi dari luar juga, misalnya sumber alaminya seperti tulang sapi, ceker ayam gitu ya. Cuma kan agak sulit ya kalau dicari hari-hari gitu ya, mau cari di mana nih tulang sapi gitu. Nah, kita bersyukur kita hidup di zaman yang sudah teknologinya udah canggih. Jadi sekarang udah banyak banget suplemen kolagen yang bisa kita pilih juga gitu, apalagi kalau yang ada kandungan tambahannya ya. Karena tadi seperti saya cerita bahwa produksi kolagen itu tidak hanya tergantung pada si fibroblasnya saja, tapi butuh juga asam amino, kemudian juga ada vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin E, seperti itu. Jadi semakin beragam dan semakin kita rutin mengkonsumsinya, itu akan semakin baik. Mungkin itu sih Mbak Tantri dari saya yang bisa disimpulkan gitu. Oke, aku juga langsung mau nanya ke Cleo, berarti apa catatan penting yang bisa Cleo sampaikan ke pemirsa juga? Yang pasti sih menurut aku pribadi nih ya Mbak Tantri dan juga Dokter Rara, kita harus happy terus. Karena kalau dengan kita happy tuh setidaknya kita bisa memperlambat penuaan juga, karena nggak banyak pikiran, terus juga ya karena kadang kerutan-kerutan itu kan yang bikin terlihat banget ya tanda-tanda penuaannya jadi nyata. Jadi ya dikurangin lah pikiran-pikiran yang overthinkingnya, walaupun aku juga sebenarnya overthinking. Ya karena memang salah satu hal yang tadi ya yang dimention juga, stres, kelola stres itu juga menjadi bagian nih untuk mencegah penuaan yang terlalu dini, seperti itu. Itu sama tentunya Mbak Tantri ada juga asupan-asupan yang aku konsumsi gitu. Iya, jadi sebetulnya menjadi tua itu kan akan terjadi, usia itu akan terus bertambah. Tapi bagaimana kita menyikapi hal itu, bagaimana kita merawatnya sehingga menua dengan cantik dan elegan, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sendiri, gitu ya. Betul, setuju banget Mbak Tantri. Jadi terima kasih banyak Dokter Rara, thank you Cleo. Nanti kita ketemu lagi ya, aku Iya undang dong. lagi ya. Terima kasih Mbak Tantri dan juga Dokter Rara. Hari ini pembahasannya seru banget dan banyak banget yang aku jadi pelajarin. Oke, dan pasti juga terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan juga subscribe channel YouTube Alo Dokter. Dan sampai jumpa lagi. Ingat terus untuk hidup sehat bersama Alo Dokter.